All attendees are in listen-only mode. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini, Kamis tanggal 16 Maret 2017. Sebelum dimulai kami seperti biasa ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, baik Pak Chandra, terima kasih atas konfirmasinya. Sebelum kita mulai, kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara peluncuran produk Philip Asset Management, yakni adalah Reksadana Philip Government Bond yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia pada pukul 14 hingga 16.30. Acara ini juga akan menghadirkan Bapak Tito Sulistyo dalam konfirmasi sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan juga akan diisi oleh talk show diskusi politik dan ekonomi menghadirkan Bapak Faisal Basri, pengamat politik dan ekonomi Indonesia, dengan topik prospek surat utang negara di tengah dinamika ekonomi dan politik domestik serta global. Jadi kami akan menantikan kehadiran Bapak Ibu untuk bisa reserve tempat seperti yang sudah tertera di layar ini. Terima kasih. Untuk sesi pertama akan dipandu bersama rekan saya Pak Jasa Adi Mulya. Baik, IHSG kami perkirakan hari ini akan bergerak bearish di support level 5412, sementara resistance level berada pada 5458. Market driver hari ini adalah pergerakan mayoritas indeks saham regional yang dibuka menguat tipis mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam. Sementara nilai tukar US dollar terpantau melemah pasca keputusan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve. Kita tahu The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 0,75 hingga 1%. The Fed tidak mempercepat kenaikan suku bunga, masih tetap 3 kali untuk tahun ini, jadi masih ada 2 kali lagi, dan ekspektasi kenaikan 2 kali itu akan terjadi di bulan Juni dan juga di bulan Desember. Selain suku bunga, proyeksi ekonomi The Fed juga tidak banyak berubah. Pertumbuhan GDP Amerika Serikat masih diperkirakan sebesar 2,1% di tahun 2017 ini dan juga di tahun 2018 dengan tren jangka panjang tetap di sebesar 1,8%. Ekspektasi inflasi juga untuk tahun 2017 ini naik tipis dari 1,8 menjadi 1,9, sementara tren jangka panjangnya masih berada di 2%. Untuk hari ini Bank Sentral Jepang dan juga Bank Indonesia akan memutuskan atau merilis kebijakan moneter. Dari pasar komoditas, data dari Energy Information Administration atau EIA memperlihatkan bahwa persediaan minyak mentah di Amerika Serikat minggu lalu turun untuk pertama kalinya setelah 9 minggu berturut-turut mengalami kenaikan. Ini mendorong atau mengerek harga minyak baik dari jenis WTI maupun dari jenis Brent. Berikutnya untuk berita emiten hari ini.
Pertama dari Jasa Marga, JSMR. Jasa Marga tahun ini mengalokasikan anggaran modal sebesar 31,5 triliun rupiah. Ini meningkat 228,8% dibanding tahun sebelumnya. JSMR juga menargetkan tahun ini akan membangun 6 jalan tol baru di 2017 nih. Indosat mencatatkan laba bersih sebesar 1,1 triliun di tahun 2016. Ini lebih bagus dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian 1,3 triliun. Kenaikan dari laba bersih ini ditunjang oleh selisih kurs, kenaikan keuntungan selisih kurs, dan juga ditunjang oleh kenaikan pendapatan di bisnis seluler, multimedia, data komunikasi, dan internet. PTBA, Bukit Asam Tbk, saat ini posisinya dalam kelebihan keuangan. Kasnya ini pada saat ini berada di 3,7 triliun rupiah yang kas yang 3,7 triliun rupiah ini didapat dari operasi bisnis di tahun 2016. Selain itu, PTBA juga masih ada treasury stock dengan nilai 2,3 triliun rupiah. Nah, sekedar bercanda aja, PTBA nilai cashnya ini juga bisa sanggup untuk mendapatkan sebagian saham Unilever. PTBA tahun ini akan mendistribusikan dividen sebesar 600 miliar rupiah. Intragopenta Tbk. Inta perusahaan alat berat yang sebelumnya ini sedang beralih untuk mengalihkan bisnis core-nya menjadi pembangkit listrik Inta mengakuisisi 100% saham PT Pentra Unggul Sejahtera. PT PUS ini bergerak di bidang pembangkit listrik dengan nilai akuisisinya sebesar 337,5 miliar rupiah. Perjanjian jual belinya sudah ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2017 lalu. Oke. Berikutnya sesi tanya jawab akan dibawakan oleh rekan saya, Dwi. Demikian materi webinar untuk hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya, Dwi. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, harap mengisikan pertanyaannya di kolom question yang telah disediakan. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, kami di sini ingin membahas IHSG secara teknikal. Memang untuk hari kemarin IHSG ditutup naik tipis hanya 0,01%, tetapi secara intraday IHSG ini ternyata ditutup merah atau lebih rendah dibandingkan dari opennya. Untuk jangka pendeknya dilihat IHSG ini akan bergerak sideways. Jika memang untuk saat ini tidak menembus di angka 5445, kemungkinan untuk tetap bergerak terbatas itu ada. Tetapi kalau misalkan sudah mencapai angka 5445, kemungkinan untuk meneruskan bullishnya itu ke 5470 itu semakin kuat. Tetapi sebaliknya jika memang nantinya akan bergerak menuju ke arah harga di 5338 sesuai dengan M50 di sini akan terindikasi arah bearish karena di sini terdapat gap
jika memang untuk penutupan hari ini berada di atas gap-nya atau malah memang turun, indikasi untuk meneruskan bearish-nya akan sangat kuat. Demikian untuk IHSG secara teknikal hari ini. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Chandra Chang mengenai BJTM. Untuk BJTM sendiri Pak, saat ini masih berada di secara pergerakan sempitnya masih berada di area bullish-nya, tetapi bisa dilihat di sini kenaikannya tidak ada sedikit break sama sekali Pak. Melanjutkan kalau misalkan Bapak ingin menambah kepemilikan di BJTM ini, sebaiknya Bapak menunggu untuk harga di sekitar 600 Pak, karena untuk saat ini harga BJTM itu masih berada di resisten yang biasa dilalui Pak oleh BJTM ini di sekitar Rp600. Nah, kalau misalnya Bapak mau menambah itu berada di bawah 600 dulu Pak. Tapi kalau misalkan Bapak harga hari ini memang melanjutkan rally ke atasnya, Bapak bisa entry di harga sekitar 605 Pak. Demikian Pak. Ya, untuk pertanyaan Bapak Bima mengenai fundamental analisis saham Jasa Marga dan SCMA, kita ke saham Jasa Marga terlebih dahulu. Untuk Jasa Marga tampak bahwa untuk revenue 2016 ini mengalami kenaikan cukup signifikan dari 2015, serta masih ada proyek yang akan dikejar oleh Jasa Marga untuk tahun-tahun ke depan. Karena kemarin juga Jasa Marga diketahui melepas 2 tol jornya untuk mendanai proyek tahap berikutnya. Kalau kita sendiri secara valuasi dari sisi PE ratio untuk fundamental Jasa Marga dengan harga level sekarang ini, PE ratio ada di kisaran 17,81 kali. Ini jauh di bawah dibandingkan dengan PE ratio 2015 dan 2014, di mana 2015 posisi PE ratio-nya di 24,8 dan di 2014 33. Jadi masih ada ruang sebenarnya untuk saham Jasa Marga ini untuk bertumbuh, apalagi ditambah kita lihat potensi ke depan masih cerah. Faktor pendukung lainnya adalah Jasa Marga ini berapa kali memperoleh gelar perusahaan dengan good corporate governance yang bagus, dan juga bondnya selama ini juga tidak pernah mengalami default atau keterlambatan pembayaran kupon. Jadi secara good corporate governance ini bagus saham Jasa Marga dengan prospek jalan tol yang bagus dan juga tingkat revenue dan profitabilitas yang terus membaik. Ini seharusnya dapat di keep untuk jangka panjang di saham Jasa Marga. Berikutnya kita pindah ke saham SCMA. Untuk SCMA kita lihat secara revenue mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir dari sisi Q3-nya. Kalau untuk full year diperkirakan juga masih akan menguat. Sementara dari PE ratio meskipun secara relatif 25,9 kali ini termasuk tinggi, namun kalau kita compare dengan historicalnya, ya ini tahun 2015 dengan PE ratio 40 kali dan 2000
2015 dengan PI ratio 40 kali dan juga 2014 dengan PI ratio 44 kali, maka ini juga secara historical relatif lebih murah di saham SCMA. Namun kita perlu perhatikan ketat bahwa sektor media ini atau televisi persaingan cukup ketat, merebut atensi pemirsa, di mana kita ketahui bahwa perpindahan pemirsa sangat dinamis. Kalau dulu SCTV dominan dengan telenovelanya, lalu kemarin dikalahkan dengan Antv oleh serial Indianya, jadi harus tetap diperhatikan kemanakah belanja iklan itu mengalir. Kalau kita lihat bahwa SCTV ini masih mampu bersaing dengan TV-TV lain kalau kita lihat dari acaranya. Jadi itu adalah indikasi bagus untuk bisa hold. Jadi Bapak bisa lihat sendiri acara TV-nya, apakah acara TV-nya bisa bersaing dengan TV lain atau tidak. Kalau acara TV sudah mulai menurun kualitasnya, nah itu tanda-tanda kurang bagus bagi SCMA. Demikian Pak Bima. Lalu untuk Medco, apakah masih bisa entry? Kalau kita lihat secara teknikalnya, ya, untuk Medco juga ada berita bahwa Aman Resources ini tambang yang hasil akuisisi Newmont yang di Nusa Tenggara itu akan melaksanakan investasi sebesar 59 miliar dolar untuk juta dolar tadi ya, untuk menambah kapasitas penambangannya. Jadi harusnya secara fundamental bisa mampu mendongkrak Medco. Kalau untuk technical ini kenaikan hari pertama Pak, dan kalau kita lihat sebelumnya hari-hari kenaikan drastis pada awal bulan Februari kemarin bisa berlangsung cukup panjang. Jadi perhatikan hari ini, jika hari ini masih bergerak menguat bisa diikuti. Namun karena ini juga masih termasuk saham spekulatif, kami tidak sarankan untuk simpan jangka panjang. Perhatikan jika hari ini sudah lewat level 3000, itu adalah level psikologis di saham Medco ini, bisa coba diikuti. Namun tetap perhatikan kekuatan kenaikan, jika sudah mulai melemah mungkin bisa segera profit taking. Demikian Pak Bima. Ya, Ibu Melisa, untuk jasa marga dan Telkom, jika ingin long term masuk di harga berapa? Nah, jasa marga dan Telkom ini dua-duanya memiliki karakteristik yang mirip-mirip, di mana secara GCG ini perusahaannya bagus dan prospek untuk kedua sektor ini juga masih cerah, disertai dengan kinerja masing-masing perusahaan yang masih menunjukkan pertumbuhan. Jadi kalau horizonnya ini panjang, ini beli di sekarang ini pun tidak apa-apa. Namun jika ingin memilih harga bagusnya, kalau Telkom kita ini kemarin sudah naik dan mungkin akan ada technical correction 1-2 hari ini di kisaran 4.000 bisa masuk Ibu, dan ini bisa untuk di keep. Kalau kita lihat sedikit mundur ke belakang, mudah-mudahan ini adalah awal dari rally di Telkom, karena kalau kita lihat rally Telkom biasanya berlangsung cukup panjang, bisa berlangsung sampai setahun kurang lebih. Kita lihat trennya di sini. Sementara untuk saham jasa marga, untuk jasa marga sendiri ini kalau kita lihat secara medium term ini masih dalam fase konsolidasi pasca downtrend yang cukup panjang dari bulan Maret 2015 hingga ke bulan Desember 2016 lalu. Dari harga waktu itu di kisaran 7.200, sekarang sudah di 4.000-an, dan kami tidak tidak untuk kemungkinan bahwa harga saham jasa marga ini juga jangka panjang bisa kembali ke level tertinggi sebelumnya di kisaran 7.000-an. Jadi ini adalah good investment in the long run. Lalu FPNI apakah layak masuk untuk trading harian? Kalau FPNI sudah terlalu tinggi Ibu. Jadi ini untuk fundamental juga sebenarnya kemarin baru ada perbaikan kinerja, namun secara valuasi juga tidak murah. Jadi ini masih masuk saham spekulasi.
dan mengingat kenaikan sudah sangat drastis sepanjang pekan ini, kami tidak sarankan untuk ngejar, lebih baik bisa cari di saham lain, atau jika saham FPI ini sudah mulai ada koreksi teknikal dan konsolidasi, bisa coba di mulai lihat kembali. Namun ini sedikit berisiko Bu, jadi tidak kami sarankan di saham FPNI ini. Berikutnya Bapak Roy Barus untuk saham Adikarya, BJTM, dan Kija. Untuk Adikarya masih tetap bertahan di tren penguatannya. Kita lihat di sini ini masih cukup baik Pak, namun sekarang sudah ada di area resistennya, mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu. Jadi jika Bapak ada barang bisa coba profit taking terlebih dahulu di kisaran resisten 2360 hingga ke 2400, dan bisa kembali nanti akumulasi di kisaran support kisaran MA 100 hingga MA 50 di harga 2200-an Pak. Jadi bisa tunggu di situ. Berikutnya Bank BPD Jawa Timur. Untuk BJTM, ya BJTM ini kemarin masih menguat. Kalau kita lihat, kita zoom sedikit untuk indikator MACD dan stokastik. Untuk MACD tampak masih ada peluang untuk penguatan hari ini, dan sedikit lagi mencapai area gap di 615 hingga 630 mungkin akan cenderung tertahan. Jadi jika Bapak ada barang bisa coba siap-siap profit taking saja di area 615 hingga 630 untuk mengantisipasi seandainya tidak kuat menutup maka akan kembali terkoreksi. Namun koreksi yang terjadi kami perkirakan tidak akan sedalam kemarin di level 600 di level 560. Kemungkinan akan sampai ke level 580 hingga 600 rupiah untuk koreksinya, dan itu dapat digunakan untuk kembali re-entry di saham BJTM. Lalu saham Kija. Untuk Kija, Kija ini tampak sudah mulai tertahan di area resisten 320. Jadi secara teknikal ini sudah saatnya profit taking di saham Kija. Bisa kembali nanti akumulasi di kisaran support pertama di level 315, atau jika jebol maka level 300 hingga 305 dapat digunakan untuk re-entry kembali di saham Kija. Namun untuk jangka menengah tampaknya masih akan uptrend di saham Kija. Jadi perhatikan ketat jika sudah mulai profit taking. Untuk level re-entry jangan sampai kelewatan di area 305 hingga 310. Untuk Pak Rafis Perdana Putra, untuk saham Jasa Marga, Telkom, dan WSBP. Jasa Marga, Telkom sudah kita bahas tadi. Untuk WSBP kemarin tampaknya sudah berhasil rebound dan menjauhi level 540. Sudah ada sinyal beli tampak dari MACD. Ini tampaknya masih bisa diikuti jika belum ada barang, bisa kembali akumulasi dengan target ada di harga 580 untuk saham WSBP. Lalu Ibu Suryani untuk BJBR, LPKR, dan Pakuwon. Baik. Untuk BJBR masih sideways, cenderung ada koreksi dalam jangka pendek Ibu. Jadi Ibu jika belum ada barang, kami belum sarankan untuk masuk dulu di saham BJBR, karena tampak di sini dari sisi MACD walaupun tampak tiris, namun ada tekanan jual tipis. Untuk support terdekat ada di kisaran 2140. Kita lihat apakah mampu bertahan di level support tersebut atau tidak. Kemarin juga ini sudah membentuk pola head and shoulder, dan kalau kita lihat BJBR ini waktu itu bareng dengan INAF dan KF, kalau tidak salah pergerakannya, kita saham-saham KF dan INAF sebagai komparasi. Ya, untuk KF juga masih belum ada pembalikan arah, sementara untuk INAF juga masih cenderung sideways Ibu. Jadi untuk BJBR sendiri juga belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Berikutnya LPKR. Untuk LPKR ini masih cenderung sideways dengan kisaran support di 710 dan resisten 780 Bu. Jadi sementara bisa ditradingkan dengan rentang tersebut. Sekarang ada di area support 710, ini di kisaran 725 hingga 730. Mungkin jika Ibu ada posisi barang di atas bisa averaging down dan nanti take profit di kisaran 780 Bu, dan ambil kembali ketika sudah koreksi di level 710 hingga ke level 720. Berikutnya saham Pakuwon.
Untuk Pakuan juga masih sideways dengan support di 550 hingga 600, memang tidak lebar rentangnya, namun jika Ibu ingin bisa trading, coba manfaatkan rentang tersebut untuk ditradingkan. Kalau sekarang harga masih di tengah di kisaran 570, jadi masih tunggu dulu sampai ada koreksi sampai ke kisaran 550 baru bisa kembali akumulasi dan kembali take profit di kisaran 600. Berita bagusnya adalah ini sudah mulai melandai, kita lihat dari moving average-nya sudah mulai horizontal, dan jika sudah ada crossing ke atas atau golden cross dari MA moving average-nya, maka ini adalah sinyal beli bagi saham Pakuan. Berikutnya Pak Gede Navo untuk saham PPRO minggu ini. Untuk PPRO masih dalam downtrend ya Pak, jadi untuk pekan ini dan depan tampaknya masih cenderung menuju arah support downtrend channelnya di kisaran 272 hingga ke 275. Jadi mungkin jika ingin trading, tunggu dulu di area support dan kembali trade buy ketika sudah di area support, dan tunggu sampai ke area 340, itu adalah resistennya untuk kembali jualan Pak. Jadi masih trading saja di saham PPRO, belum ada katalis positif di saham ini. Berikutnya dari Ibu Rizka Wahyu Maduratni untuk LTLS, BCIP, dan KF. Untuk LTLS ini dalam fase uptrend Bu, jadi jika sudah ada barang masih bisa di hold dan sedang menguji resistance di 420. Jadi kalau 420 ini masih terus ditembus, masih tetap bisa di hold. Karena kalau kita lihat dari kenaikannya cukup sehat, karena dia tidak dihajar dalam waktu berapa hari, tapi bertahap. Ketika kenaikan dia akan koreksi dan konsolidasi. Jadi ini lebih konstan, lebih stabil tren kenaikannya, masih bisa di hold saja Bu di saham LTS. Namun jika Ibu ingin kembali menambah portfolio, coba tunggu sampai ada koreksi teknikal dalam 1 hingga 2 hari, kemungkinan akan di kisaran 405 hingga 410 untuk bisa kembali akumulasi di saham LTLS. Untuk BCIP, nah kemarin juga sudah mulai ada gerakan. Waktu itu juga ada Bapak yang nanya saham BCIP kok belum gerak. Nah sekarang sudah mulai gerak. Coba tunggu sampai 2 hari, karena kalau kita lihat BCIP ini kenaikan berlangsung 2 hingga 3 hari saja. Jadi kalau sudah hari kedua atau ketiga mungkin bisa persiapkan untuk profit taking saja. Lain halnya jika kenaikan berlangsung sampai hari keempat dan melebihi level 250 yang mana merupakan level tertinggi sebelumnya, itu baru bisa kita coba ikut spekulasi trade buy, siapa tahu dia bisa kembali melonjak seperti saham-saham kecil lainnya. Tapi tetap inilah, kalau sudah seperti itu mulai berisiko tinggi, jadi tidak untuk di hold, hanya untuk trading jangka pendek saja di saham seperti itu. Lalu KF juga masih belum ada pembalikan arah, masih cenderung sideways. Jika ingin coba mungkin bisa spek buy di area 1800 dan harapannya bisa kembali ada technical rebound di level 2000 hingga 2050 untuk kembali take profit Bu Rizka. Pak Aldi, ya Telkom tadi sudah kita bahas, mungkin kita pre-openingnya seperti apa. Untuk Telkom tampaknya pre-opening sudah ada di level 4060. Kalau kita di sini ada resisten sebenarnya di 4100 yang mana merupakan menutup gap di rentang 4050 hingga 4110 kurang lebih. Jadi arahnya akan menuju ke sana dalam jangka pendek. Namun kenaikannya sudah agak drastis pasca penutupan gap, mungkin akan ada koreksi yang cukup dalam. Jadi saatnya bisa menambah koleksi jika ada koreksi yang dalam. Untuk koreksinya kami perkirakan akan ada di level 4000 sebagai support kuatnya. Jadi kalau kemarin belum ikut saham Telkom, bisa coba sekarang memanfaatkan penutupan gap di level 4110 dan kemudian take profit dan bisa kembali akumulasi di level 4000 untuk saham Telkom. Lalu Bapak Dedi Syahputra untuk entry dan analisis saham BRI dan Waskita. Baik, untuk BBRI kemarin baru saja melakukan RUPS dan dividennya
kalau tidak salah cukup besar, 40%. Oh ya, ada yang menarik dari pembagian dividen saham-saham perbankan BUMN, di mana Bank Mandiri sebelumnya membagikan dividen sebesar 45% dari laba bersihnya dan BBRI 40%. Ini tampak bahwa pemerintah sudah mulai kehabisan akal untuk menggali dana, jadi BUMN akan dimintakan dividen yang cukup besar. Ini bisa diantisipasi di saham-saham BUMN lainnya. Jadi jika kita tipe investor yang memanfaatkan dividen, mungkin bisa mulai akumulasi saham-saham BUMN yang kemarin labanya naik tinggi dan masih belum RPS. Jadi coba bisa beli di situ dan kita tunggu dividennya akan cukup besar tahun ini dari saham-saham BUMN. Nah, kembali ke BRI, kemarin masih bertahan di area support 12.000 dan hari ini tampaknya open gap up sampai ke level 12.300. Ini adalah level tertinggi sejak tanggal 6 Januari lalu. Mudah-mudahan dengan sentimen dividen kemarin bisa mampu mengangkat BRI ke level 12.750. Jika Bapak belum ada barang, mungkin coba tunggu dulu Pak sampai mulai agak cooling down baru bisa ikut, karena hari ini kita harus lihat dulu ada pengumuman BI rate 7 days repo rate dari BI pasca kenaikan The Fed tadi malam. Menurut kami untuk BI rate sendiri masih akan stabil, tidak ada kenaikan, jadi harusnya favorable bagi saham-saham perbankan Pak. Jika Bapak ingin masuk di BRI, mungkin bisa coba buy on West di hari ini di kisaran 12.200 dan manfaatkan gap yang akan kemungkinan ditutup di rentang 12.400 hingga ke 12.600 Pak. Lalu untuk saham Waskita, untuk Waskita sendiri ini masih dalam posisi downtrend, namun kalau kita lihat sekilas ini downtrend sudah mulai berkurang slope-nya. Jadi tampaknya akan memasuki fase konsolidasi di kisaran 2350. Jika Bapak ingin mulai spec buy, bisa di area 2350 untuk mulai bertahap masuk. Harapannya ini menjadi support yang kuat bagi saham Waskita. Kalau kita kemarin WSBP memang cukup landai turunnya, artian bertahan di area support cukup panjang di area 35nya dan baru kemudian ada kenaikan. Harapannya sama terjadi pada saham Waskita induknya. Penurunan tidak akan artinya kenaikan tidak akan drastis, jadi ada fase konsolidasi panjang dulu di area 2352 hingga ke 2400 Pak. Jadi coba mungkin buy on West namun bertahap untuk masuk di saham Waskita ini. Berikutnya Ibu Riniwati, saham BBTN, Aisyah dan Jasa Marga untuk support resisten. BBTN, untuk BTN sudah breakout level tertinggi sebelumnya, mungkin akan membentuk new high, kemungkinan bisa mencapai level 2325. Saya asumsi Ibu sudah ada barang di BBTN, mungkin bisa coba manfaatkan kenaikan hari ini untuk take profit Bu, karena sudah hari ketiga ini kenaikannya. Dan setelah ada profit take, setelah ada koreksi sehat, bisa kembali akumulasi di kisaran sekitar 2130 untuk kita menunggu RPS-nya apakah akan juga bagi dividen yang besar di saham BTN. Berikutnya Aisyah. Untuk Aisyah juga sedang menguji resisten 2300. Kita perlu lihat 2300 ini adalah resisten cukup kuat, di mana belum pernah ditembus sejak 2 Oktober 2014, di mana setiap saham Aisyah mendekati level ini itu terus melemah. Bahkan pola cup and handle yang terbentuk di bulan Oktober 2016 tidak mampu breakout level 2300. Jadi saran kami jika Ibu ada barang, mungkin bisa coba take profit dulu di 2300 sambil menanti apakah dia breakout resisten atau tidak. Jika dia breakout dengan volume tebal, baru kita bisa beli kembali dan tunggu sampai mungkin level 2550 untuk persen berikutnya. Namun jika dia tidak kuat di level 2300, sebaiknya tunggu lagi sampai ke level 2100 untuk kembali akumulasi di saham Jasa Marga. Aisyah. Lalu untuk Jasa Marga sudah kita bahas tadi, kita lihat pasca opening hari ini seperti apa ya, sudah mulai hijau namun kenaikannya masih agak malu-malu di sini.
Um, ada dua kemungkinan antara bisa dia kembali menguat ke level 4750 atau akan ada koreksi ke 44. Jadi jika Ibu ada barang, seandainya ada tarikan ke atas, kemungkinan hanya akan sampai 4750, jadi bisa take profit di area tersebut. Namun jika Ibu ingin menambah posisi, tunggu sampai ke level 4400-an, 4450 untuk bisa menambah. Namun untuk jangka panjangnya saham ini masih bagus untuk dikoleksi, dan kalau kita trennya sebenarnya sudah mulai bergerak menjadi uptrend sejak akhir tahun 2016 lalu. Ibu Vivi untuk saham BRPT. Ya, untuk BRPT tampaknya kenaikan sudah mulai kehabisan tenaga Ibu. Jika Ibu ingin ditradingkan, mungkin bisa sell on trend terlebih dahulu di saham ini di kisaran 2710 hingga 2000, ya, di kisaran 2710 Ibu. Dan kembali akumulasi ketika ada koreksi di area MA 50 di yang mana ada di sekitar 2350 hingga ke 2450. Jadi bisa coba ditunggu sampai ada technical correction, baru kita bisa kembali akumulasi di saham ini. Berikutnya Pak Alfred Tanujaya untuk SMBR dan UNSP. Ya, untuk UNSP kemarin melaksanakan reverse stock dan hari ini masih kembali melemah. Jadi seperti yang kemarin Anda menanyakan mengenai efek reverse stock UNSP, selama kembali ke faktor fundamental. Jika fundamental tidak mendukung, maka mau berapa kali reverse stock pun sahamnya juga akan cenderung tertekan untuk bisa kembali ke harga valuasi normalnya. Kalau di sini memang perusahaannya masih merugi dan ini bakri, jadi tampaknya belum ada sentimen positif Pak di saham UNSP. Jika Bapak ada barang, mungkin bisa mencari alternatif di saham-saham lain yang lebih menjanjikan. Lalu SMBR. Untuk SMBR ini kemarin tampaknya tertahan di area resisten 2800 dan membentuk pola parabolik di sini. Dan kalau ada koreksi dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan koreksi sehat sampai ke level 2500 hingga 2000, ya di area 2500-an, akan berpeluang membentuk pola cup and handle. Dan jika pola cup and handle terbentuk, potensi untuk breakout level 2800 menjadi terbuka. Jadi masih wait and see. Jika Bapak belum ada barang, tunggu dulu Pak, jangan masuk. Jika Bapak sudah ada barang, mungkin bisa sell on trend terlebih dahulu di saham SMBR di kisaran 2800. Ya, pagi Pak Markus untuk saham INAF, KF, dan BJBR untuk average down. Baik. Pak, untuk saham INAF dan KF, kalau kita sudah fundamental ini valuasi sudah terlalu mahal. Mungkin untuk averaging down, trading jangka pendek saja Pak. Untuk averaging down untuk INAF terlebih dahulu mungkin bisa di kisaran 2400 hingga cukup jauh, mungkin 2400, mungkin 2525 bisa coba masuk di situ. Namun tetap perhatikan ketat jika sampai ke area 3000 mungkin bisa take profit terlebih dahulu Pak. Jadi tidak untuk di keep di saham INAF dan KF. Begitu juga untuk KF. Untuk KF sebenarnya sudah mulai sideways pasca koreksi yang dalam dari harga 2600-an. Mungkin bisa coba mulai spec buy di kisaran 1800 Pak untuk saham KF-nya. Berikutnya saham BJBR. Untuk averaging down masih belum kelihatan Pak. Kita harus konfirmasi ada bottoming up dulu di saham BJBR. Kalau kita lihat supportnya terdekat ada di kisaran 2140. Namun butuh konfirmasi untuk penurunan apakah sudah bottom atau belum. Karena kalau belum bottom, kemungkinan untuk terus ke bawah dan menembus level 2140 menjadi terbuka. Dan kalau kita lihat ini kakinya ada di 1600. Jadi kalau 2140 tembus, apalagi dengan rate yang kencang atau dalam waktu beberapa hari saja, maka kita melihat level 1600 kembali. Sekali lagi untuk BJBR secara fundamental mungkin akan masih bagus, namun mengingat ini adalah bank regional,
kita harus melihat potensi pertumbuhan ke depannya akan seperti apa. Jika dia bertransformasi menjadi bank nasional paling tidak, maka growth-nya bisa akan lebih kencang. Namun jika masih berkutat di area Jawa Barat dan sekitarnya, tampaknya pertumbuhan cenderung akan tertahan. Demikian Pak Markus. Berikutnya Pak Henry Purnawan untuk saham BNLI. Ya, BNLI ini cukup menarik karena tampaknya Dato Sri Tahir sudah mulai adem, tidak mengungkit lagi mengenai akuisisi BNLI, dan juga BNLI ini awal bulan kemarin masih berjibaku dengan tingkat NPL yang tinggi. Jadi tahun ini PR BNLI adalah menurunkan tingkat NPL. Mudah-mudahan manajemen yang baru ini bisa memperbaikinya, jadi bisa menarik dana pencadangan kembali ke laba bersih. Hari ini juga dibuka kembali menguat ke level 780, dan ini menarik untuk ditradingkan. Kalau Bapak belum ada barang, tunggu sampai ada koreksi barang 1 hingga 2 hari, kemungkinan sampai ke level 720 bisa kembali akumulasi, dan setiap ada kenaikan tinggi 1 hingga 2 hari bisa take profit. Jadi sudah hari ketiga kemungkinan akan profit taking dulu Pak. Jadi jika belum ada barang, wait and see. Jika Bapak sudah ada barang, siap-siap untuk profit taking di kisaran 790 hingga ke 800 rupiah. Lalu Pak Yanto Kosasih untuk saham Harum, BRPT, dan Kino untuk support dan resisten. Untuk Harum Energi, untuk supportnya saat ini di kisaran 2.200 Pak. Untuk resisten masih di 2.400. Kalau trennya dalam jangka pendek ini sudah mulai uptrend lagi, jadi mungkin jika sampai ke level 2.200-an bisa buy on weakness di harga Harum, dan tunggu sampai 24-nya. Jika dia breakout 24, maka potensi untuk lanjut untuk menguji level di 2.600 menjadi terbuka lebar. Lalu BRPT tampaknya resisten 27 masih cukup kuat Pak. Jadi sementara di situ dulu resistennya. Untuk support sementara ada di kisaran 2.375 hingga ke 2.450. Jadi area ini dapat digunakan untuk re-entry point di saham BRPT. In the long run kita lihat bahwa BRPT ini sudah rally cukup panjang dari 2015 lalu, dan harganya sudah naik cukup tinggi. Namun kalau kita lihat anak usahanya ini TPIA, yaitu Chandra Asri, masih membuka kinerja yang cemerlang kemarin, dan harusnya masih akan bisa menopang kinerja BRPT. Bagi BRPT kalau tidak salah kemarin PE ratio di kisaran 11, ini masih cukup wajar di saham BRPT. Lalu untuk saham Kino sendiri masih dalam fase konsolidasi Pak. Untuk support jangka pendek akan berada di kisaran 2.700, dan resisten ada di kisaran 3.100 untuk lebarnya, jadi bisa ditradingkan di rentang tersebut. Untuk Pak Gunawan Marihot, saham SMCB, Suli, dan Doit. Untuk Cibinong, Holcim masih akan cenderung sideways dengan rentang support 900 hingga resisten di 920 hingga 930. Jadi bisa ditradingkan di rentang tersebut. Kalau sekarang 900 dijebol, bisa akumulasi di kisaran 880 Pak untuk menambah posisi. Lalu saham Suli. Ya, untuk Suli ini trennya masih uptrend. Kalau kita lihat untuk jangka pendek, Bollinger Band-nya sudah terbuka lebar dan kemungkinan akan segera mulai merapat lagi. Juga untuk stokastik sudah mulai dash cross di atas, meskipun MACD masih menunjukkan adanya kekuatan kenaikan yang masih cukup kuat. Jadi mungkin bisa sell on strength dulu Pak di saham Suli di kisaran 320. Dan bisa kembali akumulasi di area support di level 275. Demikian Pak Gunawan. Lalu Pak Joni Sianturi untuk saham Gudang Garam, apakah bisa masuk? Kita lihat Gudang Garam. Gudang Garam ini untuk tren jangka menengahnya masih dalam fase downtrend Pak, dan kalau kita perpanjang dari downtrend channelnya ini sudah ada di area resisten. Mungkin untuk masuk masih belum. Lebih baik tunggu sampai saham ini mulai terkoreksi dan
tampaknya level 60.000 pas ini adalah level yang baik untuk kembali akumulasi di saham Gudang Garam, Pak. Lalu Ibu Foni untuk saham LSIP, UNSP, dan ITMG. Untuk LSIP, ya LSIP ini cukup menarik karena kalau kita major trendnya ini dalam fase uptrend, namun volatilitas cukup lebar. Kita lihat di sini untuk uptrend channelnya lebar sekali, rentangnya ada 1450 hingga ke level 1800 dan sekarang sudah ada di area support. Bisa spekulasi buy di saham LSIP ini karena sudah tepat di area support di sekitar 1400-an, dan jika ada rally itu bisa diikuti karena rally-nya cukup panjang dengan target rally sampai ke level 1.900 hingga Rp2.000 kembali perkiraan kami. Jadi jika Ibu ada barang mungkin bisa mulai trade buy di saham LSIP. Namun waspada jika dia justru menjebol level 1450 bahkan sampai ke 1.400, maka bisa dilepas karena ini mematahkan tren yang cukup panjang dari yang mana dari bulan November 2015 lalu. Lalu UNSP tadi sudah kita bahas. Untuk UNSP masih kalau ingin trading bisa trading, namun kalau lihat dari pergerakannya belum ada tanda-tanda akan kembali ke level 500 yang masih di level 300-an. Kami tidak rekomend di saham untuk UNSP ini. Lalu ITMG, ya ITMG masih berpulang melanjutkan rally-nya. Di sini kita lihat ada resisten di kisaran 18.000. Jadi Ibu Foni mungkin bisa coba mulai siap-siap take profit di area 18.000, dan seandainya dia 18.000 ini break kembali, bisa kembali beli. Jadi kenapa saya sarankan untuk siap-siap take profit di area resisten, kenapa tidak ditahan saja? Langkah ini bisa untuk mengamankan profit seandainya ada koreksi kembali di saham yang mendekati resisten kuatnya. Namun jika dia justru breakout atas, maka kembali membeli itu tidak ada ruginya karena kita bisa buy high dan sell higher di saham yang baru saja breakout resisten kuatnya, karena cenderungannya ketika resisten kuat ditembus maka rally-nya bisa berlangsung cukup panjang. Demikian Ibu Foni. Lalu Pak Gilang, untuk saham Astra, fundamental dan teknikal, untuk entry di level berapa? Untuk Astra Internasional secara fundamental revenue full year 2016 masih mengalami penurunan dibanding 2015, namun kita lihat untuk slope penurunan sudah mulai melandai. Astra ini kita harus melihat breakdown dari anak usahanya, di mana untuk sektor alat berat dan batubara tampaknya akan ada perbaikan di tahun ini, sementara otomotif masih akan struggling, di mana untuk sektor otomotif sendiri ada utilisasi dari kapasitas produksi total seluruh industri otomotif sekitar 55%, jadi artinya ada 45% yang idle, itu tidak bagus bagi sektor otomotif. Sementara untuk net profit justru mampu menguat dibanding tahun kemarin, artinya ada efisiensi yang berjalan dari sisi efisiensi di Astra Nasional, which is bagus. Jadi seandainya revenue bisa kembali lagi, maka labanya akan kembali terdongkrak. Sementara untuk valuasi kisaran 22 kali untuk PE ratio-nya ini sedikit di atas tahun kemarin, di mana PE ratio di kisaran 20 kali, jadi secara valuasi agak sedikit mahal. Nah, kalau secara teknikal kita lihat ini saham bisa ditandingkan saja Pak dengan rentang 8.100 hingga 8.500. Sekarang sudah mulai mendekati 8.500, mungkin bisa siap-siap profit taking di 8,5 hingga ke 85.50.
Nah, untuk entry kembali kami sarankan coba tunggu sampai ada trend correction, karena kalau seandainya 85 ini tidak kuat, memang confirm menjadi resisten, maka sebaiknya tunggu di level support kisaran 8.100 untuk kembali akumulasi Pak di saham Astra. Lalu Bapak Ahmad Irfandi, saham Agro dan Bird. Bang, BRI Agro kita view secara teknikal karena fundamental ini valuasinya mahal, dan ini agak menarik karena kalau seandainya sekarang ini tidak kuat kenaikan dan justru terkoreksi, maka membentuk pola cup and handle. Di sini saya gambarkan. Ini adalah head and shoulder. Ini adalah shoulder kirinya, ini headnya, dan seandainya ada koreksi maka ini menjadi shoulder kanan, dan jika head and shoulder biasanya akan diikuti dengan koreksi yang cukup dalam. Jadi jika Bapak ada barang mungkin bisa sell on terlebih dahulu jika sudah mau tidak kuat kenaikannya, dan tunggu di area support. Jika Bapak belum ada barang, kami tidak sarankan untuk entry dulu di saham agro ini. Lalu Bluebird. Untuk Bird tadi open di area resisten 4.100 dan sekarang sudah ada di 4.000, mungkin bisa sell on trend karena MACD sudah menunjukkan sinyal jual. Untuk support dan tapakan cukup jauh karena untuk MA20 di kisaran 3.860 dan MA50 hari di kisaran 3.700. Nah, untuk taksi kita lihat sekarang pemerintah ada wacana untuk menaikkan tarif taksi online supaya bisa on par dengan taksi konvensional. Ini sedikit banyak mungkin akan positif dari sisi perusahaan taksi seperti Express dan Bluebird, tapi dari sisi konsumen maka tampaknya akan mendapat banyak perlawanan karena sekarang ini disruptif ekonomi sedang berlangsung di berbagai sektor termasuk bisnis taksi. Jadi mau tidak mau taksi konvensional harus mau berubah untuk bisa menghadapi persaingan, bukan alih-alih dengan proteksi dari pemerintah. Kalau dari sisi bisnisnya juga kita bisa lihat jumlah armada yang beredar di jalan apakah bertambah atau berkurang, dan juga dengan kualitas armada. Jika armadanya masih tampak bagus, artinya mobil yang masih bagus, itu artinya secara bisnis perusahaan masih bagus cash flow. Namun jika perusahaan sudah mulai armadanya sudah mulai tidak layak, maka kita perlu mempertanyakan dari kelangsungan bisnis taksi tersebut. Demikian Pak Ahmad. Ya, waktu sudah hampir 9:30, kami akan cukupkan Philip Morning Market Call edisi hari ini. Sekali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri acara peluncuran dari reksadana Philip Government Bond dari perusahaan company kami, Philip Asset Management, di Bursa Efek Indonesia hari Kamis tanggal 23 Maret pukul 14. Akan menghadirkan Bapak Faisal Basri sebagai pembicara talk show dengan topik prospek Sun di tengah dinamika ekonomi dan politik domestik secara global. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Kita akan berjumpa kembali untuk PMMC edisi hari Jumat tanggal 17 Maret 2017. Selamat pagi dan salam cuan.